Hayo, siapa di sini yang waktu ngelamar kerja suka tanya work culture perusahaan karena takut dapat lingkungan yang toksik? Atau adakah di antara kalian yang pernah mengajukan resign karena tidak nyaman dengan lingkungan kerja yang toksik? Sebenarnya kata toksik berasal dari bahasa Inggris yang berarti beracun. Nah, dalam dunia kerja, lingkungan yang toksik biasa disebut dengan toxic work culture. Keadaan tersebut merupakan kondisi budaya perusahaan yang kurang baik dan tidak mendukung perkembangan karir. Terdapat beberapa efek yang ditimbulkan dari toxic work culture, seperti kecemasan, absensi tinggi, stres, depresi, kelelahan, tingkat turnover yang tinggi, dan juga penurunan produktivitas. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan kita tidak senang dengan pekerjaan kita dan ingin segera meninggalkan perusahaan. Pernah mengalami kondisi seperti ini? Untuk itu, yuk simak toxic culture yang terjadi di lingkungan kerja dan kenali gimana cara mengatasinya pada penjelasan video berikut ini. Toxic culture adalah istilah untuk menjelaskan lingkungan kerja yang merugikan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Kultur ini ditandai dengan meningkatnya tekanan, memicu stres, dan pengabaian kesejahteraan karyawan. Seseorang yang berada pada lingkungan kerja seperti itu sering merasa tidak dihargai atau diakui, sehingga menyebabkan diskriminasi. Mereka seringkali mengalami masalah kesehatan mental dan fisik, sampai berdampak pada menurunnya kinerja dan produktivitas kerja akibat budaya toksik yang terjadi. Ketahuilah bahwa kalian bisa saja mengalami salah satu jenis budaya lingkungan kerja yang toksik. Berikut ini adalah beberapa toxic culture pada lingkungan kerja yang dibagi pada beberapa kategori. Pertama, hostile culture. Budaya hostile diartikan kepada seseorang yang berfokus pada kerja keras, produktivitas, dan kesuksesan dalam usaha untuk mencapai tujuan karir atau keuangan. Ketika kesibukan menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari, begitu pentingnya sampai melibatkan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama, mengorbankan waktu luang, kesehatan, serta mengabaikan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 2. Authoritative culture. Authoritative culture sering dianggap sebagai struktur yang cepat dan efisien karena pemimpin dapat mengambil keputusan secepat mungkin dan membuat perubahan dengan cepat pula. Struktur organisasi yang terbentuk di sini akan memberikan kekuasaan yang lebih. Misalnya atasan atau rekan kerja yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan karyawan lainnya cenderung bersikap mendiskriminasi. 3. Sleepy culture. Gaya pada kerja ini melibatkan adanya kelompok dominan yang terdiri dari anggota kelompok dengan pemikiran yang sama. Dalam lingkungan ini, karyawan mungkin tidak akan diterima atau dikeluarkan dari kelompok tersebut apabila memiliki karakteristik yang berbeda. Ciri-ciri toxic culture di lingkungan kerja. Apakah kalian tidak merasa nyaman pada lingkungan tempat bekerja sekarang? Bisa jadi tempat kerja memiliki toxic culture. Berikut beberapa ciri umum yang dapat ditemukan dalam budaya toksik. 1. Jam kerja berlebih. Pada sebuah perusahaan, jam kerja memang sudah ditentukan yaitu idealnya 8 jam per hari. Perusahaan seharusnya menjamin keseimbangan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Meskipun terdapat situasi tertentu di mana seseorang harus bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditentukan, tapi bayangkan jika kalian terlalu sering lembur, maka akan menyebabkan lelah dalam bekerja, stres, sampai membuat job performance menjadi tidak maksimal. 2. Bekerja di luar job desk. Jika sesekali mendapatkan pekerjaan di luar job desk, mungkin tidak ada masalah, tapi ketika kalian sering mendapatkan pekerjaan di luar posisi atau tugas tanpa adanya aturan yang jelas terkait peran tersebut, bisa kemungkinan perusahaan hanya ingin memanfaatkan kalian. 3. Pimpinan otoriter. Tidak semua bos memiliki kemampuan manajerial yang baik. Ada juga bos yang dipilih karena memang berkompeten di bidang kerjanya, tapi bukan di bidang manajemennya, sehingga terciptalah kepemimpinan otoriter. Bersikap bossy, semena-mena tanpa memikirkan orang lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri adalah pertanda lingkungan kerja ini toksik. 4. Kesalahan dianggap sebagai hal yang buruk. Tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk melakukan kesalahan di tempat kerja. Apabila ini terjadi dan atasan menganggap kalian sebagai pribadi yang buruk, itu merupakan perbuatan yang salah. Melakukan kesalahan bukan berarti tidak bisa memperbaiki. Dengan begitu, karyawan akan merasa tidak dihargai. 5. Strict dan tidak bebas berpendapat. Setiap orang bebas memiliki pendapat yang membangun keberlangsungan perusahaan. Berada dalam lingkungan perusahaan yang strict dan tidak bebas berpendapat,
memungkinkan kalian untuk takut mengungkapkan pendapat atau ide-ide. Hal ini dapat menghambat inovasi serta kreativitas di dalam perusahaan. Kalian juga mungkin akan merasakan tidak nyaman. 6. Kurangnya respek dan penghargaan yang diberikan. Tidak semua orang pandai dalam berkata-kata untuk mengucapkan rasa terima kasih mereka terhadap orang lain. Namun, kurangnya kemampuan verbal berbeda jauh dengan rekan kerja yang kurang respectful. Bila rekan kerja menunjukkan rasa ketidakpuasan yang berlebihan dan tekanan dari hasil usaha kalian seperti selalu merasa kurang atau terlalu banyak memberikan kritik, maka pertanda ini bisa menjadi salah satu ciri toxic culture. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi toxic culture di kantor, seperti berikut ini. 1. Work-life balance. Salah satu cara untuk menghadapi toxic culture di kantor adalah dengan menerapkan work-life balance seperti mengatur antara waktu yang dihabiskan untuk bekerja dengan waktu lainnya. Bisa saja untuk keluarga, teman, hobi, dan kegiatan pribadi lainnya. Dengan begitu, ini akan membantu kalian untuk mengurangi stres berlebihan akibat kerja dan dapat kembali menyegarkan pikiran. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang work-life balance, bisa disimak pada penjelasan pada video di channel ini. 2. Hindari drama. Drama yang terjadi pada lingkungan kantor pasti ada saja, tapi menghindari keterlibatan terhadap drama tersebut merupakan cara terbaik. Kalian cukup fokus terhadap diri kalian sendiri. Jauhkan pikiran negatif tentang si pembuat drama agar tidak memperburuk keadaan. 3. Mengapresiasi sesama rekan. Mengapresiasi sesama rekan dapat membuat kultur yang positif di lingkungan kerja dan membantu untuk mengurangi tingkat toxicity. Mereka yang merasa dihargai akan lebih mudah bekerja sama dengan rekan kerja lainnya, sehingga dapat memperkuat ikatan tim, juga meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. 4. Memotivasi diri sendiri. Fokus pada perbaikan diri kalian dan jangan terlalu terpengaruh oleh lingkungan kerja yang toksik. Ingatlah bahwa kalian dapat mengubah cara pandang dan meningkatkan kualitas hidup diri sendiri. Itu dia toxic culture yang terjadi di lingkungan kerja yang perlu diwaspadai. Tempat kerja yang tidak baik akan menghambat perkembangan karir. Maka dari itu, terapkanlah tips-tips di atas jika lingkungan pekerjaan kalian banyak toksiknya ketimbang rasa nyamannya. Semoga penjelasan di video kali ini membantu Thumbers.